Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama ibu adalah Erna Rohmina Ima. Pada kesempatan kali ini di kegiatan MPLS, ibu akan membawakan tema tentang tata krama. Apa kalian tahu apa itu tata krama? Ya, tata krama adalah sopan santun bahasa kitanya, atau cara-cara yang dianggap baik dalam pergaulan manusia. Tata krama oleh masyarakat sering dihubungkan dengan moral seseorang, ya, karena perilaku yang mengikuti tata krama yang berlaku menggambarkan sebagai moral seseorang. Sopan santun atau dikenal dengan tata krama merupakan salah satu ciri masyarakat Indonesia, ya, ciri khas. Kenapa? Karena sejak dahulu bangsa Indonesia terkenal dengan keramahannya, kesopanannya, serta adat istiadat yang dijunjung tinggi. Tapi pada sekarang, ya, masa sekarang sungguh sangat ironis ketika kita melihat anak-anak sekarang yang kurang memberlakukan sopan santun. Kita bisa lihat di internet, di majalah, di televisi, tak jarang orang berani melakukan perilaku yang sebenarnya tidak terpuji atau tidak dianggap baik, tapi mereka menganggap itu hal yang biasa. Ibu tidak menginginkan kalian seperti ini. Ibu ingin anak-anak ibu yang tercinta yang berada di SMPN Negeri 21 dan 75 Bandung mempunyai tata krama dan sopan santun yang baik. Kenapa? Karena sopan santun merupakan hal yang sangat baik, ya. Kalian bisa menumbuhkan atau menanamkan sikap disiplin dan kemudian bisa juga merasa ada tanggung jawab. Nah, dalam lingkungan sekolah, tata krama ada 3 bagian. Yang pertama adalah tata krama bergaul dengan guru dan siswa, lalu tata krama dalam berpakaian, serta tata krama dalam belajar. Yang pertama, tata krama dengan guru. Sekarang kita belajar secara online, ya, dengan proses daring atau online. Oleh karena itu, komunikasi antar siswa dan guru berlangsung lewat telepon atau bisa juga melalui pesan, baik itu melalui SMS atau media WhatsApp. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita berhubungan dengan guru, baik itu melalui telepon maupun WhatsApp, chat di WhatsApp, ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah lihat waktu yang kalian gunakan untuk menghubungi guru. Lihat waktunya kapan. Sebaiknya tidak menghubungi guru pada jam waktu ibadah ataupun pada jam istirahat. Upayakan
menghubungi guru tidak lebih dari jam 8 malam. Karena kalau sudah jam 8 malam ke sana itu adalah waktunya istirahat. Kecuali kalau misalkan ada hal yang mendesak, tidak jadi masalah ya. Nah, setelah memperhatikan waktu, kalian ucapkan salam terlebih dahulu. Setelah salam, silahkan gunakan permohonan maaf karena itu merupakan kerendahan hati kita ya. Cara yang sopan. Setelah meminta maaf, silahkan utarakan identitas kalian terlebih dahulu. Nama, sapa kelas ya. Baru setelah itu utarakan apa maksud kalian menghubungi guru. Nah, jangan lupa di akhir ucapkan terima kasih. Sebagai contoh, Assalamualaikum Pak, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Erna dari 7A. Saya ingin menanyakan perihal tugas hari ini karena saya tidak mengerti bagaimana pengerjaannya, Pak. Terima kasih. Nah, seperti itu ya. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. Tidak menyingkat kata-kata. Misalkan saya jadi SY, yang YG tidak tahu, jangan GTW atau seperti itu ya. Tidak seperti itu, jangan gunakan kata-kata singkat. Nah, selanjutnya itu dalam proses daring. Kalau kalian misalkan di luar daring, kemudian bertemu dengan Bapak Ibu guru, sapa mereka ya. Karena bukannya guru tidak mau nyapa duluan. Guru itu mengajar banyak siswa, bisa puluhan bahkan ratusan. Siapa tahu kalian diajar tapi guru tidak mengenal kalian karena memang hanya melihat selama ini hanya di Zoom atau profilnya seperti itu ya. Maka silakan sapa guru terlebih dahulu, lakukan salam ya, seperti itu. Itu bergaul dengan guru di sekolah maupun secara daring. Selanjutnya, bergaul dengan sesama siswa. Sesama siswa, kalian itu harus saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada kakak kelas kalian, sapa dengan baik. Dengan teman sekelas, sapa juga dengan baik ya. Harus saling menghormati, menghargai, kemudian saling membantu juga. Jika ada teman yang tidak mengerti dengan materi yang disampaikan oleh guru, ketika mereka menanyakan itu di grup atau misalkan mengechat kalian secara jalur pribadi atau japri, silahkan kalian bantu untuk menjawabnya. Kalau misalkan mereka menanyakan hal itu di grup, permisi dulu sama Bapak Ibu guru, mohon izin untuk menjawab pertanyaan teman. Guru akan senang sekali jika kalian melakukan hal itu ya. Selanjutnya, bergaul dengan teman di sini tidak ada yang saling mengejek atau mencemooh atau yang kita kenal dengan membuli. Itu sangat tidak diperbolehkan ya. Harus saling membantu, tidak mengejek atau mencemooh. Itu adalah perilaku yang sangat terpuji. Nah, selanjutnya setelah bergaul dengan guru dan siswa, tata krama selanjutnya yaitu tata krama dalam berpakaian. Selama kegiatan PJJ ini, silakan kalian menggunakan seragam sekolah yang rapi dan bersih ya. Untuk anak laki-laki penampilannya, tolong rambut tidak panjang atau gondrong. Nah, yang sekarang masih gondrong, silakan potong rambut dengan rapih ya. Rambut tidak melebihi telinga, tidak mencapai mata, menutup mata, lalu di belakang tidak sampai ke kerah. Itu untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan, jika kalian tidak memakai kerudung, rambutnya panjang silahkan diikat. Yang berponi, poninya jangan sampai menutup mata. Yang berkerudung, pakai kerudung dengan baik dan rapi. Selain itu, tidak diperkenankan
diperkenankan menggunakan perhiasan yang berlebihan, tidak memakai make up ya, wajar saja, tidak usah bermake up, berlipstick ya, karena kalian tidak dituntut untuk berpenampilan seperti itu. Yang penting rapi dan bersih. Ingat, dalam berfoto ya, apalagi kalian nanti mengunggahnya di medsos, pakai pakaian yang sopan. Kenapa? Ketika kalian menguploadnya di medsos, nanti jika ada orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan foto kalian, itu apa boleh buat ya? Ada yang menggunakannya secara tidak baik. Makanya itu harus diperhatikan ya. Pakai pakaian yang sopan saja. Tidak usah merasa gimana ya, gayanya seksi atau bagaimana, karena itu tidak sesuai dengan adat istiadat kita tentunya. Nah, itu untuk tata krama dalam berpakaian. Selanjutnya ada tata krama dalam belajar. Nah, bagaimana tata krama dalam belajar? Kita harus tepat waktu. Waktunya belajar ya untuk belajar ya. Kita mulai belajar jam 7 pagi. Tapi sebelum belajar kita diharuskan untuk melakukan kegiatan pembiasaan di pagi hari. Kalau kalian muslim, silahkan lakukan sholat duha, lalu membaca Al-Quran. Bu, gimana kalau saya lagi berhalangan? Mangga baca buku apa aja, cerita, buku pelajaran, mangga untuk menambah wawasan ya. Yang non muslim juga mangga baca-baca, mempersiapkan materi hari ini, silakan dikerjakan pembiasaan pagi, termasuk membantu orang tua juga, itu adalah pembiasaan yang baik. Nah, usahakan sebelum belajar kalian sudah rapih, sebelum jam 6:30 itu sudah selesai mandi, sudah sarapan, sehingga waktunya belajar jam 7 itu udah tepat ya. Udah ada di grup WhatsApp, sudah mereply guru, sudah mengisi kehadiran di classroom ya, lalu mengikuti pembelajaran sampai akhir. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan ke guru masing-masing. Tidak usah malu untuk bertanya ya. Diharapkan bertanyanya di grup. Kenapa? Dikarenakan kalau misalkan ada teman yang mempunyai pertanyaan yang sama, itu bisa sekalian menjawab penasaran teman kalian ya. Lalu mengenai tugas, kerjakan tugas tepat waktu. Karena di zaman PJJ ini mengumpulkan tugas waktu merupakan poin tersendiri. Salah satu sikap yang dinilai adalah sikap disiplin. Ketika kalian selesai mengerjakan tugas tepat waktu, hadir mengikuti pembelajaran setiap hari, itu nilai sikapnya sudah bagus ya. Kemudian kalau misalkan kalian terkendala dengan pengumpulan tugas, informasikan ke guru, atau tidak bisa hadir karena sakit, atau misalkan ada keperluan keluarga, silakan informasikan ke guru yang bersangkutan. Nah, sekian itu tata krama yang harus kalian lakukan di lingkungan sekolah, baik dalam bergaul dengan guru, dengan siswa, tata krama berpakaian, serta tata krama belajar. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari yang Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan, jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.